kali ini. Semua tim juga sudah mulai rotasi menuju ke arah zona selanjutnya yang cukup sentral dan cukup familiar harusnya. Karena zona sentral perairan ini, ya ada sungai tengah-tengahnya, udah sering banget kita lihat berkali-kali di PMPL. Ya, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari Rabu berusaha untuk menjaga bagian bibir circle yang ternyata banyak banget juga tim-tim yang berotasi. Ada tim Genesis Dogma dan juga Nero yang sedang berotasi melintas di area pertahanan daripada tim Boom dan Nero. Kita bisa lihat dua playernya udah mulai ngelock juga karena compound daripada tim Boom itu sendiri berusaha untuk dicari informasi, tapi bahkan angle-nya mengarah ke bagian tim NFT justru di Mazavel udah mulai di zoom out juga scope-nya di seorang Mambo, tapi masih belum mendapatkan satu buah clear shot untuk bisa men-takedown player daripada tim NFT. Oke, tampaknya Nero tidak bermain dengan seorang Emiliano ya. Mereka bermain dengan Mambo yang pada saat di Liga tidak terlalu banyak main. Ya. Oke, ini sebuah strategi yang cukup berani dari tim Nero ya, untuk kembali mengubah line up mereka untuk di grand final kali ini. Ya, betul banget, dan nampaknya dari Rancid juga akan berusaha untuk menaiki satu buah obstacle untuk bisa membuka vision lebih luas lagi, tapi lihat rotasi dari tim Poin akan coba dideteksi nampaknya oleh tim Genesis Dogma, tapi Boom udah terlebih dahulu touchdown mengamankan berbagai compound, dan dari Bigetron mereka juga udah mulai mengamankan area bagian compound yang ternyata di bagian depan mereka ada tim Boom juga yang berada di bagian lower ground-nya. Betul, BTR mengambil tempat yang sangat sentral dan pastinya juga sangat diincar oleh tim-tim lain karena perebutan BTR tuh high priority, rumahnya BTR juga high priority karena ada rumah 3 lantai yang berarti baik lagi tempat enak atau tempat yang banyak diincar. Ini 2 tempat yang enak diambil sekaligus, yang berarti dari BTR benar-benar harus tahan-tahanan splitnya, jangan sampai ada yang kenok di sisi manapun. Iya betul, karena kan dari Bigetron sendiri kita bisa lihat dari arah bagian minimapnya mereka nge-split 2-2 di mana Yuhai bersama dengan Ryzen berusaha untuk nge-lock dari rotasi tim-tim lain, tapi nampaknya masih di area Rozok ada tim Alter Ego yang ternyata akan coba mendatangi kediaman daripada tim RRQ yang terlebih dahulu mengamankan area pergudangan, dan sementara itu RRQ Voldemort akan berusaha untuk berjaga-jaga di area terluarnya. Lock juga udah mulai dilakukan, tapi nampaknya masih belum bisa terbaca pergerakan dari arah tim Alter Ego. Betul, tapi Alter Ego harusnya sadar bahwa area gudang sudah ada mobil yang diisi karena memang biasanya mobil itu terlihat dari lokasi yang sangat jauh. Tapi kita bakal tembakan dari tim Alter Ego hanya bersinggah saja di area pergudangan dan langsung pindah tepat di dekat dengan area BTR kali ini, dan mungkin kita bakal melihat fight selanjutnya berlangsung atau hanya tapping dilakukan oleh tim RRQ dan pakai kendaraan ledakan super unit yang tidak terlalu banyak dan langsung knockout oleh BTR tampaknya. Mereka BTR tapi killnya dikonfirm oleh RRQ kali ini. Wow, ternyata Bigetron juga memiliki angle-nya karena tim Alter Ego coba di-cut rotasi, dan itu dia satu buah knockdown tapi belum berhasil bisa di-confirm menjadi sebuah eliminasi, tapi justru berhasil masuk ke arah tim RRQ. Dan sementara itu Alter Ego 3 player lainnya udah mulai touchdown sharing di bagian rumah Jambo, dan sementara itu dari Aska kita bisa lihat dari arah Kauto bahkan Landscape juga sudah mulai fight ke arah tim Scarlet Gaming. Betul, tapi kita bakal zona keempat, zona fight memang sudah berlangsung juga fight-fight di antara tim-tim yang berdempetan. Dari tim Alter Ego posisi mereka cukup berbahaya karena sangat-sangat kecil area yang mereka kuasai, tapi kita bakal mineral tertangkap oleh Asa kali ini, DP-nya terus menumbangkan lawan-lawannya kali ini. Yes, dan reload sementara waktu untuk seorang Asa untuk bisa mendapatkan eliminasi ke arah tim Zone Esports dengan mineral yang sedari tadi posisi udah mulai knockout, dan nampaknya SD tidak jadi untuk bisa nge-backup atau akan coba di-revive kah, tapi nampaknya akan terlalu sulit karena lihat dari RRQ tidak mau melepaskan pandangannya ke arah tim Zone Esports. Betul, tapi tentu dari tim RRQ perlu mempertimbangkan juga jumlah peluru mereka ya, karena mereka menembak ke jarak yang cukup jauh, tapi dari tim Nero mulai keluar juga dari pertahanan mereka akan coba fight dengan tim GB yang kali ini sama-sama mengincar pinggiran circle-nya. Lemparan Molly ke arah seorang Nichil dalam posisi cukup berbahaya tapi bisa sedikit mundur menghindari utility throw-nya, tapi Landscape dalam bahaya karena sekarang Landscape tinggal menyisakan satu member terakhir mereka yang bertahan kali ini, di mana Audrey tertik down dan knock out sementara waktu ini bahkan sampai di end langsung oleh tim GD. Yes, betul, dan udah banyak banget, cukup banyak tim bahkan yang udah mulai kelimpungan, udah mulai kepincangan juga, nampaknya dari arah seorang Rancid masih berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown, tapi dia juga harus berotasi lagi, akan coba maju lagi sedikit untuk bisa mengamankan bagian fortingan di lower ground untuk saat, tapi Hexas akan coba membackup, akan coba proning dilakukan, tapi Membo lihat mengambil area yang lebih beda lagi untuk bisa memperluas lagi area jangkauan daripada tim Nero itu sendiri. Betul, tim Nero bermain dengan area yang cukup mengerikan tapi bisa mempertahankan area mereka di pinggir zona, tapi kedepannya lagi mereka tentu harus perang dengan tim yang ada di sisi kiri mereka, itu tim NFT yang sama-sama mengincar bahkan punya high ground advantage menghadapi tim Nero. Lesti tidak bakal diincar, Vicky menyebar dengan luas. BTR punya tempat yang sangat enak, tepat di ujung circle, tepat juga high ground mereka kontrol kali ini. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah tim-tim lain baku tembak juga udah terus terjadi, tidak dihenti-hentinya terjadi. Nampaknya dari Reginald berhasil bisa mendapatkan satu knockdown, bahkan 2 knockdown berhasil bisa diamankan oleh tim Aura ke arah tim Scarlet Gaming. Betul. Wow, ada vehicle eliminator juga dari arah seorang Jaden. Dari tim Aura tapi harus dipulangkan ke lobby posisi ke-14 menyisakan 12 tim sekaligus kali ini dengan total 38 player yang masih alive. Tim yang lengkap kayaknya ada BFD, RRQ, ada juga NFT tim juga BTR, kita bakal
dari tim Zone dan juga tim RRQ bakal bertempur, bahkan dari Zone langsung dipulangkan ke arah lobby dengan sekejap oleh tim RRQ yang langsung menerobos pertahanan mereka. Wow, dalam sekejap mata cukup banyak tim-tim yang secara bersamaan dipulangkan ke arah lobby, tapi nampaknya kita masih lihat tim-tim yang masih bisa survive dengan total 11 tim dengan 35 player. Dan saat ini lihat NFT dari seorang Flippy akan berusaha untuk melokal bagian tim Nero, di mana Hexas juga terlihat ada, bahkan ada kokangan granat dari seorang Hexas. Mampukah connect ke arah player tim NFT, tapi masih belum bisa melukai sosok daripada player tim NFT. Betul, NFT tampaknya terus dikunci oleh tim Nero. Tadinya NFT yang punya harga NFT, sekarang Nero dengan cukup cepat langsung mengambil advantage tersebut dan membuat lawannya kali tim NFT sedikit sulit untuk naik ke arah high ground. Tapi dari tim Alter Ego tampaknya sudah mulai maju ke arah center, mengamankan Fortigan di tengah-tengah zona. Victim pun join the fight, menumbangkan lawannya, tapi DO dipulangkan di posisi ke-11 membawa total 4 poin eliminasi. Ya, betul banget. Dan sementara itu Ramones akan healing terlebih dahulu, baru nantinya satu rekan pertama di bagian belakang. Genfos berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi sisinya juga terbuka dari arah angle lain, di mana Flippy juga dapat terlihat bergerak dan sebenarnya dilakukan menggunakan Evo dari seorang Nen Genfos. Tapi reload juga harus dilakukan, dan lihat first aid akan coba dibangun oleh seorang Genfos. Mampukah healing? Masih sempat kah timingnya cukup? Ternyata tidak cukup. Bahkan granat dari arah NFT yang berhasil bisa men-takedown sosok seorang Genfos. Betul, kita bakal dari NFT mau nggak mau harus lempar utility dengan tim Victim kali ini dari NFT. Setelah perang dengan Nero, mau nggak mau harus maju dan clear tim Victim. Rocky tertumbangkan, 2 player tersisa dari tim Victim. Akankah mereka kuat menahan gempuran tim NFT yang terus menembus pertahanan mereka? One by one, masing-masing tim mulai berjatuhan, tapi Flippy memberanikan diri, berlari di blue zone, maju ke arah depan, bertemu dengan Miseri, dan akhirnya Victim dipulangkan di posisi ke-9 membawa 2 poin eliminasi. Tapi NFT sudah selamat karena Flippy berlari dan termakan juga oleh sakitnya blue zone. Ya, tim juga banyak banget tim-tim yang cukup nyaman masuk dalam circle, di mana di tim Bigetron Zuxi dia menggunakan closernya berhasil bisa memberikan tapping yang damage yang cukup mendalam. Bahkan RRQ juga sedang diincar oleh tim Bigetron, dan lihat granat daripada Nero. Hexas benar-benar connect banget, berhasil bisa mendapatkan satu missile player tadi dari arah tim NFT. Dan kita lihat juga di mana Bigetron benar-benar enak banget, tapi keempat mereka nampaknya tidak masuk dalam circle yang selanjutnya, Kaflo. Betul, Better punya pilihan. Apakah mereka bakal coba untuk pindah ke arah atas atau harus perang dengan tim RRQ? Tapi tembakan dari Zuxi menembakkan seorang Mark kali ini, tembakan Groza jarak jauh dengan berkali-kaliannya cukup membuat tim RRQ kelimpungan. Mungkin dari tim BTR bahkan mengincar posisi tim RRQ, meng-clear sisi belakang terlebih dahulu sebelum maju ke depan. Ya, betul banget. Dan nampaknya tadi Limpy ke arah bagian kanan dan juga kiri berusaha untuk nge-spot tim-tim lainnya, di mana Zuxi masih berusaha untuk mendapatkan satu demi satu langsung eliminasi. Dan akhirnya locknya ke arah tim RRQ lagi, satu baru dibangkitkan dan akan di knockdown lagi kalau tim Bigetron. Tapi Zuxi nampaknya akan berusaha untuk mengincar spot-spotnya untuk bisa berotasi lagi masuk ke dalam circle selanjutnya. Betul, ini dari tim RRQ benar-benar kejepit banget sih. Mereka ada di ujung zona, tepat di ujung zona. Berarti mereka adalah tim pertama yang akan dimakan oleh sakitnya blue zone. Wow, dan tappingan lagi dan lagi menggunakan Grozanya dengan kali 4 dari seorang Zuxi berusaha untuk nge-clear terlebih dahulu bagian belakang, tapi RRQ juga nampaknya udah mulai berotasi di spraykan Grozanya dari seorang Zuxi, dan RRQ lihat menabrak compound daripada tim Boom itu sendiri, Kak. Betul, Boom nampaknya ke knockout. Satu kali ini 1-for-1 ready juga dilakukan oleh kedua tim ini, tapi BTR mungkin akan join the fight juga kali ini, mengingat mereka butuh mengincar pinggiran circle kali ini. Tapi tampaknya dari tim RRQ tinggal menyisakan satu player lagi di sisi belakang dan tidak survive menghadapi tim Boom yang menjaga area mereka. Ya, betul banget. Dan kita lihat juga dari Revoker dan juga Iki ada benar untuk revive satu rekan terknockout, tapi nampaknya ada lemparan utility bertubi-tubi coba dilontarkan, bahkan barter utility terjadi antara dua tim yang berbeda, di mana Voldemort last man standing masih bisa bertahan dengan Pixel HP yang cukup tipis, masih bisa pusing-pusing, tapi kita bisa lihat dari Voldemort kekurangan healingan banget, Kaflo. Betul, dia udah nggak healing sama sekali, hanya punya boosting dan sekarang harus bertahan seorang diri menghadapi segitu banyak tim dengan jumlah yang masih lengkap. Kita rekan sana juga dari tim BFD masih lengkap dengan 4 anggota mereka, masih terus menambah poin-poin tambahan. Ini dia dari tim BTR mengincar juga lawannya yang harus betul mereka, yaitu ada tim Nero kali ini. Ya, sebetulnya akan dicari pergerakannya, di mana player dari tim Nero udah mulai terdeteksi. Hexas bahkan terlihat, tapi pick bagian kiri tidak jelas terlihat pergerakan dari tim Zuxi, di mana Zuxi yang terknockout, tapi ada backup dari bagian luarnya, di mana Yuhai berhasil bisa nge-backup posisi keberadaan dari seorang Zuxi. Satu knockdown berarti terjadi antara Nero dan juga Bigetron. Oh, dari Yuhai pengen mengincar kendaraan untuk melumpuhkan lawan, tapi belum bisa menemukan targetnya. Dari Yuhai masih bertahan juga, poin juga dengan satu player mereka tersisa. Dari Nero akan tampaknya dikejar juga oleh BTR. Yuhai tertumbangkan, Luxi seorang diri akan bertahan, akan menghadapi 2 pemain dari Nero, tapi tampaknya dari Luxi belum ditumbangkan oleh Nero. 2-on-1 situation. Kita bakal lihat apakah dari Hexas bisa menemukan targetnya, dan yes, BTR bakal tumbang di posisi ke-7 membawa 3 poin eliminasi. Yes, betul. Dan kita bisa lihat dari Hexas akan berupaya untuk mempower up beberapa smoke dulu, baru nantinya akan bisa nge-revive satu rekan terknockout, tapi dari Bonafide akan berusaha untuk nge-clear juga lawan-lawan, di mana bagian depannya ada tim Bonafide yang menjadi penghalang. Tentunya nampaknya RRQ Voldemort bahkan masih bisa bertahan justru, Kaflo. Betul, dia masih bertahan. Ada 4
solo player, Nero, Erki, Void dan juga GD kali ini. Tapi dari Nero dan juga Void masih punya chance untuk melakukan impact terhadap satu member terakhirnya. Tapi kita lihat dari BFD mengincar peperangan dengan tim Boom, tapi Harvest tampaknya kelihatan juga oleh bot kali ini ya. Yes, betul, dan bahkan formasi dari arah tim Bom akan coba diabrak-abrik keberadaannya oleh tim Bonafide, di mana Tuyul akan berusaha untuk melontarkan satu buah utility dengan low cost, tapi nampaknya Harvest menjadi target terlebih dahulu. Ada tapping and fire menggunakan UMP dari seorang Tuyul, tapi masih belum bisa menyentuh posisi daripada seorang Harvest. Betul, tapi kita bakal lihat dari seorang Boom, seorang Harvest, seorang Voldemort berjuang untuk meningkatkan poin dari tim mereka. BFD, Boom, lengkap dengan 4 anggota mereka, sama-sama punya nama eliminasi, sama-sama punya tempat yang enak, tinggal adu strategi kali ini. Ya, betul banget, dan kita bisa lihat ada bagian lower ground yang masih dimanfaatkan posisinya oleh tim Bonafide. Mereka masih bisa bersembunyi, bahkan vehicle-nya juga masih bisa dilindungi dari cegatan tim-tim lain, tapi nampaknya kita bisa lihat dari Booms berada di bagian centernya, bisa di-lock dari berbagai angle yang berbeda, Kak Flo. Betul, ini dari tim Nero juga bakal harus maju ke depan bertemu dengan seorang Harvest kali ini. Cukup berdekatan, kita bakal melihat jumlah tim bakal berkikis dengan cepat. Di dia tim pertama yang di take down di zona kita ke-7 kali ini, tim RRQ menyisakan 2 tim solo player lagi. Yes, betul, dan bahkan melihat dari arah seorang Ikyar akan perlahan tapi pasti berusaha untuk perlahan yang perlu dilakukan agar tidak terlalu membuka vision di mana tim Genesis Dogma nampaknya last man standingnya menjadi incaran oleh tim Boom terlebih dahulu, tapi Tuyul akan coba ngulik lagi ke arah bagian kiri di mana Harvest terlihat satu kepalanya headshot, tapi masih belum bisa menumbangkan sesosok seorang Harvest. Betul, lemparan bom serang Tuyul tampaknya mengetahui posisi dari tim Boom. Akankah mengenai targetnya? Lemparan granatnya belum menemukan target secara utuh, tapi cukup memberikan damage terhadap tim Boom yang kali kejepit di ujung zona. Atau Predal menumbangkan 1, menumbangkan 2 pemain dari tim Boom, menyisakan 2 lagi bertahan. Poin dalam kondisi low, kayu masih bertahan di bagian low ground, dan tampaknya Boom juga ditemukan dan di take down di posisi keempat. BFD tampaknya benar-benar mengamuk di game pertama kita kali ini, di mana mereka sudah mengantongi 11 eliminasi dan juga masih utuh dengan 4 member mereka menghadapi tim Nero yang tinggal menyisakan 2 member mereka. Yes, betul, badan game salah juga dari arah tim Bonafide akan semakin dekat lagi dengan keberadaan dari para tim Nero. 2 player saling berdempetan satu sama lain, dan kita bisa lihat dari Bonafide mereka tahu mereka unggul dari segi kuantitas. 4 player masih bisa survive, dan bahkan kita bisa lihat dari Tuyul akan berusaha untuk mendapatkan beberapa loot, tapi bisa dilihat juga ada animasi utility yang terus-terusan dilontarkan dari arah tim Bonafide. Betul, kita bakal lihat dari Bonafide tampaknya sudah mengunci pergerakan dari tim Nero, tidak membiarkan mereka bergerak lebih jauh lagi. Tinggal tunggu waktu tim Nero akan ditemukan oleh tim BFD, kecuali Nero bisa nge-knock 2 player sekaligus dan membuat keadaan 2 lawan 2. Ya, dari Mambut juga